Mboten dipateni nih. Tak pateni gak iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Siratal ladzina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yawmiddin. صراط الذين حضرة جميع البر وأمهاته وأزواجه وذرياته وجميع إخواننا النبيين المرسلين وعلى كل المسلمين والتابعين تبع السنة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. من دينك نعبد ونستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأمنا وعماتنا وخلقنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين وعلى من أحسن الحسنى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى من أوصل بالصلاح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي نرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu sedaya hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Taqwa hingga mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita aturaken raos syukur matur nuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapaken hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun niki kula waosaken ayatipun Allah wonten surat At-Tur. Surat At-Tur niki temurun wonten ing kota Makkah
terus dereng jroh. Ya atur demi gunung tur. Wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya sanes hadis kanjeng Nabi niki artine riwayatipun sahabat nyeritakne kanjeng Nabi. Qala Malik an-Zuhri an Muhammad an Jubair ibnu Mut'im an Abi sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Muhammad ibnu Jubair bin Mut'im nyeritakne hadis ini sang abahe pun mireng kanjeng Nabi nalika salat maghrib niki sing diwaos surat At-Tur. At-Tur niku surate dawa napa ndek niki? Maghrib nate mireng imam salat maghrib kadek maca waturi wa kitabim mastur khatam fi raqim mansyur wal baitil ma'mur ila akhiri sampai khatam salat maghrib. Kira-kira jenengan kapok apa gak cara diwaca surat At-Tur? Dawuhipun Mut'im saking nggih Mut'im berarti niki piyambakipun ngendika semama samitu ahadan ahsana sautan au qiraatan minhu. Rasanya enggak pernah saya mendengarkan seseorang yang lebih baik daripada suarane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu ya sembarangnya pokoknya prima, wonge ganteng, suarane enak. Masalah ini kelebihan pun kanjeng Nabi. Makanya cara ngrungokne ngono kira-kira gak bosen. Ini jelas. Kita ya panjenengan mesti saged ngraosne nalika imame hafid, bacaane enak, lagune enak. Muni impane ya kerasan. Nah, merasa terhibur hatinya dengan ayat yang dilantunkan dengan suara yang merdu, lagu sing penak. Karena Nabi di dalam kali sahabatnya tidak pernah mendengar suara seindah suarane kanjeng Nabi. Ya bayangin lah kanjeng Nabi suarane kira-kira kayak sopo ya. Apa kayak Muammar ya nggak mungkin. Lebih kalau kayak Muammar berarti kan api Muammar ya nggak mungkin. Pokoknya bagus lah begitu. Niki sekelumit cerita tentang sholat maghrib kanjeng Nabi sing diwaos surat At-Tur. At-Tur huwal jabal alladzi yakunu fi asjari misli ladzi kalam. Niki tur yang seperti gunung ya, gunung yang pernah ditempati Nabi Musa dan kemudian Allah ndhawuhi Nabi Musa. Allah ndhawuhi Nabi Musa. Di gunung yang ada pohon-pohonannya seperti gunung yang pernah Allah mendhawuhi tenggene Nabi Musa alaihi salam dan mengutus Nabi Isa. Mulai dari situ menjadi risalahnya Nabi Isa dimulai dari gunung At-Tur niki. Jadi At-Tur itu gunung sing enek wit-witane secara umum ngoten. Entah gunung yang mana bahasa Arabnya kalau ada wit-witane sing ngrembuleng bisa disebut At-Tur. Kalau enggak ada ya paling disebut gunung ngono tok. Teng mriki sing diarani gunung iki piye? Pokoke dhuwur ngono ya. Gunung mbuh piye modele. Ono enek wit-witane jenenge alas. Bondek mbuh
dhuwur. Pokoke nek wit-witane nek ngarani alas, nek dhuwur masih ge nek wit-witane ya diarani gunung. Iki menurut kita menawa ngono bahasane ngoten kira-kira. Selanjutnya niki kula colotne ayat sing bahasa Jawane niki keramat gandul, tak pikir keramat gandul. Jadi enten bahasa keramat gandul niki ya entuk kamulyan mergo gandul. Pomo ijen nu gak entuk kamulyan berhubung enek barengane wong sing istimewa niku malih entuk kemuliaan. Niku jenenge keramat gandul. Kula sering entuk keramat gandul mergo ngeterne kiai, ngetutne kiai. Ya ini suguhane enak-enak aku ya melok menikmati. Tapi ya konsekuen kok nek dijak jamaah ya wiridane melok dawa. Gak melok enak-enak mangan tok, tapi nek jak jamaah ya kudu melok wiridan dawa wong kiyaine wiridane suwe. Akhirnya kula temukan ayat yang mungkin sedikit nyerempet lah begitu dengan bahasa keramat gandul atau ngepasi di situ atau memang pas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Wong-wong sing beriman, alhamdulillah kita masuk. Lan duriyae anak turune ngikuti jejake wong-wong mau di dalam iman. Artinya turun-turune, putra-putrane, putu-putune padha melok iman. Alhaqna bihim niku kali Gusti Allah dzurriyae tiang-tiang sing beriman niku dikumpulne ditemokne kalian abah-abahe kalih tiang-tiang sepahe wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Lan Allah enggak mengurangi pahala ngamal dari orang-orang tuanya sedikit pun. Tidak dikatrol oleh amalnya orang tua, tidak. Kulum pri'im bima kasabarohin. Setiap seseorang niku tergadaikan dengan amal perbuatannya. Hadirin rahimakumullah. Niki bejane anak-anak yang ketepatan orang tuanya itu baik-baik, soli-soli, ngamalik sae-sae kuwatah. Nah niku saged njunjung derajate putrane. Sekalipun putrane niki enggak mampu ngembari amale tiyang sepahe. Gak podo, tapi nanti dikumpulkan pada tempat yang sama. Nanti mereka mendapatkan penghormatan sama dengan ayah-ayahnya. Ngoten. Niku lek ngarani berarti keramat gandul. Ngamale ora pati akeh, ngamale gak pati apik, tapi iman niku kalau Gusti Allah dibarengno dikumpulne kalih abah-abahe sing ngamale akeh tur apik-apik tanpa mengurangi ganjaran daripada orang tuanya. Ini murni merupakan suatu kenugrahan songersane Gusti Allah di mana dzurriyah ini dipertemukan dengan abah-abahnya, mbah-mbahnya yang amalnya lebih baik dengan tanpa mengurangi pahala daripada orang tuanya terus diberikan kepada anaknya, tidak. Ini gak enak. Dadi putrane kiai gak pati iso ngaji wis diceluk. Nah, bokono. Ya enggak masalah memangnya ya ngono kuwi Qur'ane. Nah,
Dari sini kita juga harus belajar, karena kita juga menjadi ayah. Kita nanti juga akan menjadi embah. Iso awak dhewe iki duweni ngamal sing mampu digandoli karo putra-putra kita nanti. Aja ndablek. Karena kita mesti harus bagaimana bisa ngelanting, mengatrol bagaimana anak-anak kita, dzurriyyah kita ini bisa setara dengan amal kita. Nah, kita mesti harus berjuang agar bisa digandoli oleh anak-anak kita. Allahumma amin. Ben iso ngayemi, gak sekedar ngayemi. Jadi ini diterangkan yalhaquhum yulhiquhum bi abaihim fil manzilah wa ilam yablughu amalahum. Anak-anak mereka yang beriman itu dipertemukan, dikumpulke bersama dengan bapak-bapaknya di dalam derajatnya, sekalipun dari sisi nilai amal anak-anak niki enggak nyampe derajate ngamale bapake atau mbah-mbahe. Kenapa seperti itu? Litakiro ayunul aba bil abna indahum fi manazilihim. Biar bapaknya ngerasa ayem, bapaknya ngerasa nikmat. Ketika orang tua dalam kondisi nikmat, terus nyawang anaknya gak nikmat niku, nikmatnya berkurang apa gak kira? Berkurang, gak iso ngulu bahasane. Kok dahar enak teng dalem terus roh anake neng penjara. Kan rasane gak kolu. Rasane gak kolu. Nah, makanya karena Allah niku dikati kumpul nih, biar orang-orang tua ini atine lebih tenang, lebih ayem. Faya jema'u bainahum al-ahsanil wujuh, maka mereka dikumpulkan semua dalam kondisi yang sebaik-baiknya, yakni yang derajatnya berkurang itu disamakan dengan derajatnya yang sempurna, tanpa mengurangi pahala dari orang yang derajatnya lebih sempurna terus dilongi ning gone sing kurang wi, tidak, tetap utuh pahala bagi orang-orang tuanya dan anak-anaknya, kemudian disamakan derajatnya dengan orang tuanya. Niki dawuhipun Syekh Ibnu Katsir Al-Hafidz. Niki kitabe anu ngarane tafsir Ibnu Katsir. Sanes kula sing ngatur niki, sing gawe kalimat sanes kula namung maca. Didukung oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatih, bahwa Allah mengangkat dzurriyyahnya. Dzurriyyah itu ya keturunan orang-orang mukmin yang sementara sebenarnya derajatnya lebih rendah, itu diangkat, disamakan derajatnya orang tuanya. Walaupun sebenarnya dzurriyyah ini di dalam hal ngamal itu kalah dengan orang tuanya atau lebih rendah daripada ngamali orang tuanya. Untuk apa? Ya biar wong tuane ayem, alasannya ngoten. Pokoknya enak-enak bareng bersama dengan keluarga. Kita mesti berdoa, Allahumma ya Allah, kita semua, dzurriyyah kita semua, saudara-saudara kita semua, mudah-mudahan termasuk ahli surga. Allahumma amin. Karena kesempurnaan ayem seneng niku ketika dalam kondisi seneng terus ngelumpuk sak putra wayahe, sak mantune, sak putune, sak buyute ngelumpuk, masya Allah, bayang nih niku lho, mesti ayem gitu.
Lan ya sebaliknya, bejo-bejane wong tuwa ki lek duwe anak sing apik-apik nggih. Karena apa? Kebaikan anak-anak kita ini ditulis sebagai juga kebaikan orang-orang tua kita. Karena kita termasuk apa? Termasuk amal jariah orang tua kita. Amal jariah wong tua-tua niki termasuk kita ketika menjadi anak yang baik, maka pahala yang kita amalkan ini semua kita amalkan niku mengalir juga kepada orang-orang tua kita. Jadi padha apike niki. Iso kaya ngoten lho, kita maksudnya iso kaya saling apa? Saling mengatrol sebenarnya kalau kita hubungkan dengan waladun solihun yad'ulah, karena doa-doa orang soleh ini juga manfaat kepada orang tuanya. Sementara orang tua yang derajatnya lebih tinggi, kata ayat ini akan menjunjung pula nyedot ngatrol nenggone derajate anak-anake, sekalipun secara nilai anak ini lebih rendah kualitas derajatnya daripada orang tuanya. Pokoknya nak kabeh nek dadi wong apik iki, bapake apik, ya anake kesetrum, anake apa terkatrol untuk keramat gandul sangga bapake. Anake apik-apik, bapake untuk kiriman terus pahala dari amal baiknya anak-anak. Nah, sekarang tugas kita bagaimana? Nggih, dadi wong tuwa sing apik-apik, sok iso ngatrol putra-putra kita. Kita menjadi anak, ya ayo ngamal sing apik ben menambah derajat daripada orang-orang tua kita. Ya, secara logika kan layak atau wajar. Kalau wajar itu bahasa sing kurang penak. Ya sudah sepastinya begitu. Karena kita bisa pinter, kita bisa jadi orang baik, kita bisa terdidik. Niku yang paling berjasa itu siapa? Ya orang tua. Maka kemudian tidak salah atau pas ketika kebaikan-kebaikan kita itu kemudian apa dikirimlah mengalir kepada orang-orang tua kita tanpa juga mengurangi daripada pahala kita. Gusti Allah itu kan bisa menggandakan, diwehne iku enggak ngurangi gitu loh. Dijikuk enggak berkurang. Itu kan bagi Allah enggak masalah. Tak wehne kono tapi awakmu panggah. Awake nek ngowahi kan kurang. Nek ngowahi bondo no sing diwehne ngalir rono, nah kene kurang kono entuk. Tetapi kalau Allah yang berbuat memberi pelipat gandaan pahala itu enggak sulit bagi Allah. Yudhaifu liman yasha, yudhaifu liman yasha, melipat gandakan pahala seseorang sehingga diberikan kepada siapapun tanpa mengurangi pahala yang asli daripada seseorang yang beribadah. Kalau ngomong nih swarga nih, ngomong nih Iran karo Israel ngomongnya neraka ya. Ini ngomongnya swarga. Enak kumpul sak anake, sak bapake, sak mbae. Wa amdatnahum bi faqiyatin wa lahmim mimma yashtahun. Yatanasa'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim. Allah berikan kepada mereka buah-buahan, snack, makanan-makanan kecil, juga daging-daging, sesuatu yang mereka senangi. Jadi kita senang apapun, nah ini wis bolak-balik teonek nih, mimma yashtahun, sesuatu yang disenangi. Apapun yang kita senangi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nek rokok ya ndek kono. Ya, tidak mustahil merokok itu ya termasuk sesuatu yang menyenangkan. Sing sir rokok ya kira-kira ya duwe rokok.
Ya, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas mimma yashtahun, sesuatu yang mereka senangi. Sudah kumpul dengan keluarga, kita bisa bayangkan seperti itu keindahannya. Sehingga nanti kita termotivasi bagaimana anak-anak kita bisa kumpul dengan kita di surga. Kita juga demikian bisa mendapatkan katrolan pahala dari anak-anak kita karena mereka pandai, mereka baik karena didikan-didikan kita. Pokoknya ini tanggung jawab. Awake dhewe iso berusaha menjadi anak-anak yang soleh bagi orang-orang tua kita, dan juga kita harus bisa menjadi orang-orang tua yang memberikan syafaat kepada anak-anak kita. Allahumma amin. Wis ning swarga kumpul keluarga, diberi nikmat-nikmat yang memuaskan, diberi nyamian, snack-snack yang menyenangkan. Terus pokoknya masya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma amin. Kullu mri'in bima kasabarohin. Setiap seseorang niki tergadaikan dengan amal perbuatannya, yakni tidak mungkin dosa orang lain yang tidak ada kaitannya kepada seseorang itu akan dibebankan kepada orang lain. Dosane wong liya nggak mungkin dibebankan oleh kepada kita. Ketika memang perbuatan dosa mereka itu tidak ada unsur penyebabnya kita. Kalau ada unsur penyebabnya kita, tentu mereka dosa kita ikut nanggung tanpa mengurangi dosa mereka sendiri. Man sanna sunatan sayi'atan falahu wisruha wa wisru man amila ba'daha. Kalau kita punya rintisan sesuatu yang jelek, sesuatu yang bersifat maksiat, dan kemudian diikuti oleh generasi seterus kita, maka kita akan memikul beban dosa kita sendiri dan dosa orang-orang yang melestarikan kejelekan kita. Sebanyak-banyak orang yang melestarikan kejelekan kita itu, dosa mereka mengalir kepada kita. Subhanallah. Mengkek-mengkek nek diatur ngene. Diwis wonge mati, dosane go mati. Kita ini berharap mudah-mudahan kita sudah mati, tapi dosa kita juga ikut mati, berhenti, nggak ada yang meneruskan. Yang kita harapkan adalah yang mati orangnya pahalanya tetap mengalir. Allahumma amin. Shadaqatun jariyatun ila akhirih, ilmun yuntafa'u bih, waladun sholihun yad'ulah. Itu penyebab kita sudah mati tapi pahala kita tetap mengalir. Jangan sampai kita sudah mati dosanya tidak mati, bahkan semakin menjadi-jadi, semakin melebar, semakin memenuhi dunia. Pokoknya malah roto ikut apa yang pernah kita lakukan yang bersifat dosa. Sing berat ngeten iki. Hanya Nabi niku natos dawuh. La aro mislanar dohika haribuha. Aku gak tau ndelok sesuatu sing kaya neraka. Niki kula angen-angen neraka dikambing hitamkan. Lah piye to? Mung jere muni wedi neraka kok sik guyon, sik ngguyu, sik mangan enak, awake lemu. Ngono ki sakjane sing dinggumu niki nerakane apa wonge ta? Jerene wedi neraka, tapi kok sik guyu. Jenengan wedi neraka apa gak? Wedi neraka apa gak? Lah tak jak ndonga Allahumma ajirna
minan nar, selamatkan kami dari neraka. Tapi ya guyon ya iso lemu ya wae. Kanjeng Nabi itu dawuhe ngono. Aku ora tau roh barang sing kaya neraka aku. Dene apa? Sing ngaku-ngaku wedi karo neraka lho kok iso turu. Jirene wedi neraka kok iso turu. Awake dhewe punya masalah yang nanti akan dimasukkan di dalam meja hijau di sidang. Kira-kira bengi iso turu gak? Wis gelisah. Piye nggo. Dadi kabare karo pangeran mereka yang berbuat jahat itu neraka, tapi kita yang sering berbuat jahat kok seiso guyu-guyu. Ya subhanallah, wa edekis makhluk aneh nanti pikir. Walam aro mislal jannah nama tolibuha. Aku ya gak tahu roh barang sing kaya swarga. Lah piye lah wong jirene golek swarga kok penggane turu. Jirene golek swarga penggane kok turu. Golek dhuweke gak iso turu. Golek dhuwit ra iso turu. Tapi giliran golek swarga kok iso turu. Enek ora wong golek swarga iso turu? Enek ora? Ya enek lah, termasuk aku barangi golek swarga tapi iso turu. Buktine apa? Buktine cak wiridan Pak Yai rada suwi ngono nganti barane. Nah ya turu kan. Padahal itu dalam kondisi diajak mencari surga, tapi mbane enggak nyaut, malah turu. Nah ini lucu. Yang lucu itu bukan surganya, tapi kita. Tapi kanjeng Nabi ku mbane gak enak lek nuding jenengan ngono. Akhirnya dilempare ning gone surgane. Aku ora tau roh barang sing kaya swarga. Kuwi cara aku tak gawe bahasa mengkambing hitamkan. Wong sing salah wonge kok sing ditunjuk surgane. Aku gak tau roh barang sing kaya swarga. Dene apa sing golek swarga kok iso turu. Kok iso turu. Golek anake ngluyur ning ndi ora iso turu. Golek duit malah ora iso turu. Tapi masa golek swarga winter. Ya wis ngono kuwi lah. Donyane kula maca mawon. Yatanaza'una fiha ka sallalahum fiha wala tasim. Kok yatanaza'un ya rebutan dalam rangka seweneng. Dek kono wong-wong rebutan gelas untuk minuman. Apa gelasnya kurang? Enggak. Tapi kepuasan, kebahagiaan ini kadang-kadang ya cacilik ngoten niku, rebutan. Bukan karena kurang tapi seni, ya, nggih. Tetapi apa? Seni. La lawun fiha wala ta'sim. Enggak ada ucapan-ucapan yang tanpa manfaat, tanpa arti, ora ana lelahan, dan tidak ada ucapan dusta. Pokoknya steril. Ya, maka kalau kita ingin menciptakan suasana surga, ciptakan di dalam majelis itu enggak ada lahun, enggak ada guyonan, enggak ada gojlokan, gitu. Enggak ada hal-hal yang bagaimana gitu. Dan tidak ada kata-kata dosa yang mengandung dosa. Tidak ada kata-kata yang perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Jadi damai, indah. Ini kita mudah-mudahan bisa menciptakan suasana surga di dunia, yaitu menciptakan majelis-majelis yang sekiranya di situ tidak ramai, tidak ada banyak kalimat yang mulgho. Allahumma amin. Wa yatufu alaihim wilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Berputar-putar kepada mereka anak-anak kecil. Ka'annahum lu'lu'un. Seakan-akan bagaikan mutiara yang tersebar.
Jadi mutiara yang bagus-bagus. Artinya arek iki ya cantik-cantik, ya ganteng-ganteng. Ilmanun lahum, anak-anak kecil yang dulunya meninggal lebih dulu, ini menjadi pelatihan-pelatihan surga, menjadi pelengkap daripada kenikmatan surga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka saling berhadapan, tekok-tekokan. Piye kabare? Tekok-tekokan. Cerita masa lalu, Bapak. Jadi nanti kita di surga itu bisa nostalgia menceritakan bagaimana suasana ketika di dunia. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Awake mbiyen ning donya iku duwe rasa takut. Musfikin, takut bagaimana nasib kita, surga atau neraka, surga atau neraka. Musfikin, takut. Dulu kita takut, tapi sekarang sudah tidak takut lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian Allah memberikan anugerah kepada kita. Allah menjaga kita, menyelamatkan kita dari azab yang sangat membakar, sangat panas. Inna kunna min qablu nad'uhu. Sebelum ini, belum masuk di dalam surga ini, mereka banyak berdoa, selalu berdoa kepada Allah. Nad'uhu innahu, karena Allah itu wa al-barur rahim, Allah itu maha bagus dan maha kasih sayang. Tinggi ndelok lakon niki orang-orang yang nantinya atau tenger-tengere alamat-alamat ahli surga ini adalah diantaranya mereka dalam kondisi takut. Di dunianya ini takut nasibnya nanti di akhirat bagaimana, ini diperhitungkan benar, khaufnya itu benar, musyfikin, takut. Dan kemudian banyak doa, nad'u, memperbanyak doa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Rabbana atina fid dunya hasanah murina ya waqina adzabannar. Bahkan kalau kita luruskan di dalam amalan kita, sebenarnya ini saking kita itu takut neraka beneran begitu, dan kita ingin selamat, maka banyak kesempatan-kesempatan yang di situ dianjurkan kita untuk berdoa agar diselamatkan dari neraka. Seperti ketika sholat qobliyah subuh, Bapak kalau mau ngelakoni, setelah sholat qobliyah subuh itu ada doa, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel, Allahumma ajirna minan nar. Niki diwaca pena subuh dan qobliyah subuhnya. Di antaranya seperti itu. Jadi yang kita pinta itu dengan menyebut makhluk-makhluk hebat, yaitu malaikat Jibril, ini namanya tawasul bahasa kita, biar direkomendasi oleh malaikat Jibril. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel, ini tokoh-tokoh malaikat 4 ini. Allahumma ajirna minan nar. Ini apa tuh nggih? Dengan nama malaikat papat terus jaluk selamat sangka neraka. Allahumma ajirna minan nar. Kalau batal maghrib seperti ini ya langsung Allahumma ajirna minan nar, kesuwen ngene Allahumma robba Jibril barang diunekne. Di situ ada doa-doa yang dipasang para ulama di situ. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa Muhammadin, salah kurang satu, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Dengan waos nek bar salat qobliyatas subhi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nggih muga-muga niki suasana kita akan terpengaruh oleh cerita ahli surga, sehingga kita berusaha untuk mendesain kehidupan kula panjenengan menjadi
suasana yang benar-benar surgawi. Allahumma amin. Jagongan nggak ada bahasa-bahasa kotor, nggak ada bahasa kosro, nggak ada bahasa jorok, bahasa-bahasa yang penuh dengan santun. Niki tenger-tengerane calon-calon ahli surga. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada perbuatan yang mulgho, dan selalu dalam kondisi kekhawatiran tentang nasib masa depan. Moga-moga dengan seperti itu, ketika kita sudah banyak khawatir di dunia tentang surga, tentang pilihan neraka atau surga, maka mudah-mudahan di sana kita sudah tidak ada rasa kekhawatiran lagi. Allahumma amin. Katen kira langkung ngapunten. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ya fi ni'amah wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.